Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, suatu waktu yang membahagiakan bahwa hari ini saya sempat bersilaturahmi dengan Bapak Komjen Pol Purnawirawan Dr. Arief Sulistianto MSI di kediaman, dan alhamdulillah sebuah karya monumental telah beliau hasilkan. Sebuah rezeki buat saya mendapatkan 2 buku hasil karya beliau. Tapi untuk lebih jelasnya, saya ingin tentunya mendapatkan alasan mengapa Bapak bisa sampai menulis 2 buku ini dalam waktu yang cukup singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kehormatan bagi kami bahwa mendapatkan buku yang berjudul Menghidupkan Pena Menuju Cahaya, dan sekaligus satu lagi Menjemput Cahaya di Tanah Suci. Tentunya ada kesan dan pesan-pesan yang Bapak ingin sampaikan sehingga bisa terwujud sebuah buku yang insya Allah menjadi sebuah karya ilmiah yang amaliyah, menjadi amal jariah bagi kami. Mohon izin Bapak. Terima kasih Pak Teguh. Saya jawab dulu pertanyaan mengapa kok sampai ada buku. Jadi ketika memasuki masa purna tugas, timbul pertanyaan dalam diri saya, apa yang akan saya lakukan? Ternyata pertanyaan itu bukan hanya pada diri saya saja munculnya. Istri saya, anak-anak saya juga berpikir yang sama. Apa yang akan Bapak lakukan setelah Bapak pensiun? Jangan sampai tidak berbuat apa-apa, terus ngelamun, tidak menghasilkan sebuah karya, padahal biasanya sangat aktif bekerja. Nah, akhirnya saya mencoba untuk berkontemplasi, dan memang sejak dulu saya suka menulis. Saya pernah menjadi Sestri Kapolri, banyak sekali tulisan-tulisan saya yang saya simpan di note HP saya simpan di komputer. Nah, ketika memasuki masa purna tugas tahun kedua, saya mulai buka-buka itu dan mencoba untuk mengaktifkan lagi hobi saya yang waktu itu menulis. Tapi tulisan-tulisan saya bukan tulisan yang sifatnya bercerita tentang apa yang saya lakukan. Tetapi saya ingin menggali sebuah hikmah tentang mengapa saya melakukan itu. Sehingga ini merupakan suatu tulisan yang bersifat reflektif. Saya tambahi lagi reflektif, spiritual, yang menyoroti tentang fenomena sosial yang saya hadapi di dalam kehidupan sehari-hari setelah purna tugas, tetapi juga saya melakukan refleksi terhadap perjalanan karir yang pernah saya lakukan. Nah, buku pertama saya adalah Menghidupkan Pena Menuju Cahaya. Kenapa kok menghidupkan pena? Karena selama ini pena saya tidak saya gunakan, tapi saya gunakan untuk masalah-masalah tugas, masalah-masalah kedinasan, dan lain sebagainya. Ketika saya sudah dinas, saya merasa ini harus saya hidupkan kembali. Untuk apa? Untuk berhikmah, untuk mendapatkan sebuah pemahaman kontemplatif di dalam perjalanan hidup sambil bermuhasabah. Untuk apa sih? Supaya di dalam diri kita itu selalu terpancar cahaya. Karena cahaya itu memancar dari dalam diri kita untuk bisa menerangi jalan kehidupan. Apakah dalam kehidupan diri kita, syukur bisa bermanfaat bagi orang lain. Harapan saya dengan tulisan-tulisan ini bisa memberikan hikmah bagi pembacanya. Kalau tulisan itu berkaitan dengan masalah dinas, tentu akan berbicara masalah-masalah leadership yang tidak kita peroleh ketika kita berada di lembaga pendidikan mungkin. Dan ini banyak orang yang tidak paham dengan apa yang saya alami. Sehingga saat inilah saya mulai berkontemplasi, merefleksikan kembali hal-hal penting yang kira-kira mungkin dalam pendapat saya ini akan bisa menjadi cahaya bagi generasi penerus Polri tentunya. Gitu Pak Teguh. Siap, terima kasih. Luar biasa. Rekan-rekan, guru bangsa kita Ki Hajar Dewantara mengatakan bahwa setiap orang adalah guru, setiap saat adalah belajar, dan setiap tempat adalah sekolah. Sebuah
gagasan yang luar biasa karena beliau menuangkannya dalam sebuah buku yang tentunya ini menjadi bagian bahan pembelajaran untuk siapa saja yang membacanya. Tentunya kita berharap buku ini bisa kita gelorakan, kita glorifikasi kepada siapapun yang memiliki pengalaman, sehingga pengalaman itu ada kemanfaatan bagi umat. Gitu Pak ya. Insya Allah. Karena Bapak tadi sudah mengakui selama ini pena itu tidak digunakan untuk membuat sebuah cahaya. Nah sekarang sudah terbukti. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan buku yang diberikan tentunya akan kami baca. Insya Allah akan ada manfaat, tergantung dari kita. Amin. Mau menggunakannya untuk kebaikan atau justru untuk sebaliknya. Tapi saya rasa namanya ilmu sebagai sebuah amal jariah untuk ibadah akan kita gunakan untuk manfaat. Rekan-rekan, satu buku lagi, tentunya kita butuh waktu yang lama untuk berdiskusi dengan beliau karena ini pengalaman beliau atau refleksi beliau selama di Tanah Suci juga merupakan hal yang cukup banyak waktu. Tentunya kita bisa diskusi pada lain kesempatan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Sudah mendapatkan buku yang bermanfaat, insya Allah menjadi berkah buat kami. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.